Iya, ini Belakangnya harus tembok. Iya, harusnya tembok ya. Cuman ruang kita lagi banyak yang make nih, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa. Baik Bapak, kita mulai saja acaranya ya. Siap, siap Ya, Bu, siap Bu. baik, acara ini akan dipandu oleh Ibu Siti Marpuah. Untuk Ibu Siti Marpuah, kami persilakan. Oke, baik, sebelum saya mengawali webinar pada hari ini, saya mohon dikecilin volumenya. Udah. Saya mohon kepada para peserta untuk menyalakan videonya terlebih dahulu, karena di awal kita akan mengambil dokumentasi bersama dengan narasumber kita, Bapak Bayu Pramono. Mohon anak-anak SMK Triguna untuk bisa menyalakan audionya sebelum acara kami mulai. Dewi Aulia, Bapak Ibu Guru juga mohon untuk menyalakan videonya ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyalakan, yang belum masih kami tunggu. Tiga slide ya. Sambil di SS. Baik, kita ambil dokumentasi yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi khususnya di webinar Jopedia dengan tema pengenalan diri dan psikotes bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dari B1 Solution dengan Bapak Pramono. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan pengetahuan yang akan disampaikan dari beliau. Untuk waktunya kami persilahkan kepada Bapak Bayu Pramono. Silakan Bapak. Mohon maaf Pak, belum dibuka mute-nya. Baik Bapak Ibu, thank you Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada PT B1 Optima Solusi. Hari ini kami hadir 2 orang. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas banget. Jelas banget. Jelas, hari ini hadir 2 orang Bapak Ibu semua. Saya sendiri Bayu Pramono sebagai People Development di PT B1 Optima Solusi. Dan juga ada Mbak Nancy Makal sebagai rekrutmen kita, HRD kita. Mbak Nancy, suaranya? Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik semua. Salam selamat kenal. Selamat pagi Bu Nancy. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Maaf Bapak Ibu semua, saya lagi buka slide ya. Baik, adik-adik semua, apa kabar? Baik. Baik ya. Ada berapa ya Pak siswa kita semua sekarang ya yang hadir ya? Kita ada 64 partisipan ya Pak yang sudah bergabung. Yang lainnya OTW. 64 dari kelas berapa aja Bu? Dari kelas 10, 11, dan 12. Wah, luar biasa Bu ya. Berarti semuanya ya Bu ya ikut ya? Betul. Jurusannya kemarin apa aja Bu Siti? Kami ada 2 jurusan, akuntansi dan administrasi perkantoran atau akuntansi dan administrasi perkantoran ya. Perkantoran. Oke.
Hari ini kita akan membahas tema materi DISC ya, adik-adik semua ya. Jadi itu salah satu psikotes kepribadian yang paling sering digunakan kalau adik-adik nanti melamar kerja gitu, atau melamar-melamar di perusahaan-perusahaan ya. Dan selain DISC nanti kita akan coba mencocokkan kepribadian dan juga pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu juga harus disesuaikan dengan kepribadian. Karena apa? Karena biasanya agar lebih maksimal bekerjanya, begitu ya. Tapi hasil dari kepribadian itu sebenarnya bisa berkembang nanti seiring dengan pengalaman hidup dan sebagainya. Udah siap semuanya? Siap, Bapak. Adik-adik yang mau ngomong aja ya, dibuka sesekali nggak apa-apa. Yang penting jangan berisik ya. Yang mau bertanya juga silakan ya. Sesi pertanyaan di akhir aja ya Bu Siti ya. Ya, baik. Untuk sesi pertanyaan kita kumpulkan di akhir aja. Untuk sekarang kita fokus ke materi dulu kali ya, Pak ya. Oke. Oke, siap Bu. Saya Bu. Sedikit gangguan PowerPoint-nya. Sekarang berarti semua belajar dari rumah Bu, atau ada juga yang ke sekolah seminggu sekali? Tidak, Pak. Kita tetap mentaati peraturan, belajar dari rumah. Oh, gitu. Karena memang Belajar lagi dari diperketat rumah. DKI-nya. Oh gitu, jadi belum boleh. Belum. Belum boleh masuk ya. Oke. Sebelum materi, saya izin kenalkan dulu perusahaan kita ya, Bapak Ibu semua ya, agar lebih kenal kan. Tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu nanti kita lagi buka lowongan ataupun lowongan magang, nanti bisa kita share juga ke adik-adik yang ada di SMK. Jadi PT Biwan Optima Solusi itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah, sekarang kita ini ada di Kota Tangerang, Bapak Ibu. Core bisnisnya apa? Core bisnisnya itu adalah sistem SAP. Sistem SAP, Bapak Ibu pernah dengar nggak sistem SAP? Nah, dengar. SAP yang bukan, yang bikin itu ya Pak? Pencatatan laporan. Benar nggak? Ya, sistem untuk pencatatan bisnis lah, atau flow proses bisnis ya, mulai dari persediaan, keuangan, penjualan dan sebagainya. Nah, ini sistem ini sebenarnya dibuat di Jerman ya, Bapak Ibu ya. Dan kita sebagai partner resminya yang ada di Indonesia atau distributor resminya yang ada di Indonesia. Nah, ini SAP ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia, contohnya ada McD, SAP ya, dan sebagainya. Dan juga kita meraih penghargaan Gold dari SAP Internasional. Nah, dan ini adalah prestasi kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau nanti suatu saat bikin perusahaan ataupun mungkin sekolah suatu saat akan besar ya, boarding school jadi internasional ya, ini bisa memakai sistem untuk merapikan flow-flow proses yang ada di sekolahan ya. Nah, ini kita sudah lama berdiri ya, sejak 2012, dan tim kita banyak sekali, ada konsultan, R&D, customer care, support, dan sebagainya. Jadi di PT Biwan Optima Solusi tidak hanya orang IT ya, tapi ada juga orang-orang di luar jurusan IT seperti komunikasi, finance. Nah, kita sangat butuh sama orang-orang finance ya, yang ahli accounting ya. Di sini ada akuntansi tadi ya? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini klien kita di Indonesia, Bapak Ibu. Banyak sekali. Education juga ada yang pakai kita, Bapak Ibu. Ini ada ST Yakobus ya. Sudah pakai kita, terus Bunda Mulia, Bapak Ibu sudah pakai kita juga untuk sistem mereka gitu ya. Jadi beberapa dunia pendidikan sudah pakai. Terus ada Angkasa Pura Property untuk BUMN gitu. Nah, ini
fitur-fitur kita ya. Apa aja sih di SAP itu? Ada manajemen dan administrasi, accounting, manajemen penjualan, manajemen pembelian, terus manajemen persediaan barang ya, terus mengatur alur produksi kalau untuk manufaktur, terus banyak hal lainnya fitur-fiturnya ya. Nah, selain SAP, kita juga punya face recognition Bapak Ibu. Jadi supaya absen nanti di perusahaan ataupun di dunia pendidikan itu tidak memakai fingerprint lagi, karena sekarang kan sedang corona. Jadi absennya sekarang memakai wajah dan juga bisa deteksi suhu di situ Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi tidak hanya SAP, kita sudah lengkap dengan hal-hal lainnya, termasuk kita juga ada mesin kasir dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, demikian ya company profile kita. Jadi kita berlokasi di Tangerang. Kita juga punya usaha coffee shop Bapak Ibu yang mau ngopi, Pak Trisilo bisa mampir Pak. Oh boleh. Ke perusahaan kita. Oke. Siap. Di Green Lake City. Ada yang dari Tangerang Bapak Ibu gurunya? Banyak Pak, banyak. Ada. Oh ada yang dari Tangerang, banyak Pak ya? Banyak. Di Green Lake City Pak, kita Pak. Green Lake City Cipondo Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau guru-guru lagi WFA terus lagi bosen di rumah ya WFA-nya di ini aja, di kantor kita, di coffee shop kita aja. Ya. Adik-adik juga, adik-adik siswa yang lagi boring nongkrong aja di coffee shop kita ya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya, Bapak Ibu ya. Siap, Bapak. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Adik-adik siswa kelihatan? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Jelas. Oke. Saya mungkin ada interaksi ya, interaktif ya, adik Bapak Ibu ya, adik-adik siswa. Jadi mungkin adik-adik siswa kalau saya bertanya, ada yang mau jawab, silakan jawab ya. Gitu. Oke, pernah dengar DISC nggak adik-adik siswa? Adik-adik pernah dengar istilah DISC? Bagi yang pernah mengenalnya bisa langsung menjawabnya ya. Ada yang pernah dengar? Ada yang mau kasih penjelasan? Belum ya? Belum ya Pak ya? Oke, baru dengar kali ya. ini. Baru dengar kali ini ya. Taunya Dix. Taunya kaset ya, disc. Kaset, iya. Betul, Pak Surisilo. Oke. Jadi DISC ini adalah salah satu kepribadian yang ada di dalam diri manusia ya, metode mengenal kepribadian yang ada dalam diri manusia. Oke, kita bahas ya. Jadi tujuan training kita hari ini adalah agar peserta memahami tes kepribadian DISC dan agar peserta mampu memilih karir sesuai kepribadiannya gitu. Jadi harapannya adik-adik ini kalau udah dengar DISC nanti nggak bingung lagi nih milih karir itu setelah lulus sekolah mau jadi apa gitu. Yang kelas 12 bentar lagi lulus ya? Kapan ya? April kayaknya ya Pak. April ya. April ya. Oke. Nah, DISC itu sangat penting ya adik-adik siswa untuk memahami potensi dan hambatan. Apa sih hambatan dalam diri biasanya? Boleh cerita? Adik-adik siswa boleh cerita hambatan-hambatan Males ya Pak yang dalam diri. Rasa males ya Pak. Kurang percaya diri. Iya, rasa males, kurang percaya diri ya. Terus potensi ya Bapak Ibu guru ya, ada juga potensi. Nah, adik-adik siswa ini biasanya ada potensi ya. Gigi. Ya, jadi pentingnya mengenal kepribadian itu agar kita memahami hambatan dan potensi dalam diri kita. Nah, ini ya, DISC itu apa sih? Sebuah psychometric tool ya, sebuah alat psikometrik yang konsep dasarnya mengacu pada hasil kerja psikolog Amerika. Jadi DISC ini dibuat oleh psikolog Amerika pertama kalinya. Tujuannya apa? Mengukur gaya kerja style ya.
style gaya kerja, perilaku yang dimunculkan ketika seseorang bekerja gitu. Nah, jadi ini penting sekali bagi para HRD untuk mengetahui kepribadian DISC adik-adik siswa semua. Karena kita bisa tahu gaya kerjanya ini kayak mana sih nanti ketika bekerja gitu ya. DISC mengukur kepribadian ya, dalam artian perilaku yang dapat diamati. Di mana perilaku seseorang adalah hasil pertemuan antara kepribadian personality seseorang dengan lingkungannya ya. Jadi hubungan perilaku dan lingkungan ya. DISC ini mengukur hubungan dengan lingkungan ya, perilaku dan lingkungan. Ya. Yang tak diukur oleh DISC ya adalah intelijensi ya, bakat ya, skill itu nggak diukur. Ini hanya mengukur kepribadian. Jadi kalau intelijensi, skill itu ada tes lainnya. Ya, jadi begitu. Nah, perilaku seseorang tergantung pada kondisi lingkungan dia di mana dia berada ya. Jadi perilaku seseorang ini juga sangat ditentukan oleh lingkungan ya. Jadi penting sekali DISC kita ukur supaya kita tahu bagaimana dia nanti bisa merespon lingkungannya. Nah, aplikasi DISC ini secara umum biasanya digunakan dalam bisnis juga, bisa diterapkan dalam kantor, dalam keluarga juga bisa, dalam lingkungan pertemanan juga bisa. Jadi kalau kita sudah tahu DISC, karakter manusia berdasarkan DISC, kita berinteraksi dengan keluarga dan teman itu lebih santai ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu karakter mereka, jadi kita bisa memaklumi menjadi orang yang toleran. Tapi kalau kita nggak tahu, biasanya kita susah untuk toleran terkait perbedaan-perbedaan karakter ataupun pendapat yang ada dalam diri mereka. Gitu. Oke. Nah, biasanya ketika tes DISC ya, DISC itu hanya akan valid untuk individu yang normal ya. Jadi maksudnya kalau orang yang nggak normal ya tentu nggak bisa tes DISC ya. Terus hasilnya itu bersifat konfidensial, waktu penyelesaiannya 7 menit ya. Jadi kalau disuruh tes DISC oleh perusahaan, adik-adik siswa jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama itu nggak bagus dari penilaian dari HRD-nya ya. Tidak ada pengertian benar atau salah, jadi diisi sejujurnya. Jadi ketika tes DISC diisi sejujur-jujurnya bagaimana karakter adik-adik sesuai soal yang diberikan ya. Jadi jangan takut salah. Validitasnya sekitar 83% sampai 95%, artinya apa? Artinya DISC ini mendekati dengan kebenaran ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi hasilnya itu insya Allah valid ya, karena sudah berdasarkan penelitian ilmiah ya, jadi bukan dibuat-buat. Nah, apa aja sih DISC itu? Yang pertama adalah D. Kita kenalan dulu sama D ya, Bapak Ibu ya. Dan adik-adik siswa. D itu adalah, kita lihat ini ada 4 kuadran ya. Kuadran D, kuadran I, kuadran C, kuadran S ya. Kuadran S, kuadran C ya. Yang di atas itu Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa lihat itu ekstrovert. Yang di bawah itu introvert. Ya, mungkin pernah sering dengar ya ekstrovert dan introvert. Ada yang bisa bantu saya Bapak Ibu atau adik-adik? Introvert itu kalau nggak salah kayak aktif, terus kalau introvert itu kayak tertutup. Iya, betul. Ekstrovert itu yang aktif, orangnya terbuka. Kalau introvert itu kurang aktif biasanya dan tidak terbuka. Nah, terus ya, ada yang task oriented, ada yang people oriented ya. Jadi D dan I, dominan dan influence, itu masuknya ke dalam ekstrovert, Bapak Ibu. D dan I ini masuknya ke atas ekstrovert, adalah orang-orang yang terbuka, yang aktif. Nah, biasanya kalau di kelas tuh adik-adik kita yang lincah-lincah ngomong terus, berjiwa pemimpin. Nah, itu biasanya D dan I ya, yang suka bergaul, ya teriak-teriak, ngomongnya, "Wo," gitu kan. "Halo bro, apa kabar?" gitu. Nah, itu biasanya orang D dan I ya. Tapi yang biasanya malu-malu kucing, diem gitu ya. Ya banyak ngomong, itu C dan S ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus jadi
yang atas itu ekstrovert, yang bawah itu adalah introvert. Lalu ada sebelah kiri saya ini task oriented ya, dan juga ada sebelah kanan saya ini people oriented. D dan C, dominan dan compliance, itu masuk ke dalam task oriented. Adalah orang-orang yang berorientasi pada tugas, Bapak Ibu. Jadi bagi dia prestasi itu penting ya, mengerjakan PR itu penting, mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab dia itu penting. Nah, ini adalah D dan C. Nah, yang sebelah kanan saya ini ada I dan S. Ini adalah orang-orang yang mengutamakan people oriented, Bapak Ibu dan adik-adik. People oriented ini orang-orang yang mengutamakan hubungan, ya, suka bergaul gitu kan, suka curhat gitu kan, suka kenyamanan, ingin membuat orang bahagia, tidak ingin menyakiti orang gitu ya. Ini adalah orang-orang I dan S. Kalau orang D dan C masa bodoh, yang penting gua berprestasi gitu loh. Ya. Jadi beda ya karakter mereka ya, ada yang orientasinya pada tugas dan ada orientasinya pada manusia gitu ya. Di sini siswanya yang suka ngomongnya teriak-teriak siapa Bapak Ibu? Ada yang mau angkat tangan? Banyak, Pak. Tidak terhitung kali ya, Pak? Banyak Bu ya? Banyak ya. Nah, itu kemungkinan orang I ya. Ya. Ngomongnya teriak-teriak, suka banget bergaul, ya, tawa-tawanya kalau ketawa dia kedengaran sampai 3 kelas, ada nggak? Gitu ya. Atau ibu-ibu yang suka ngegosip mungkin ini ya. Ada suka ngegosip, ada ya? Ada, Pak. Ada ya. Suka gibah ya bahasanya ya. Gitu ya. Nah, lanjut kita kenalan dulu sama D, Bapak Ibu. Dominan ya, orang dominan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dan adik-adik orang dominan. Adik-adik lihat ya, nanti adik-adik ini orang yang mana ya, gitu ya. Coba adik-adik dari hasil materi Kak Bayu ini, nanti adik-adik lihat, adik-adik ini kira-kira orang yang mana ya. Nah D, ini adalah orang yang dominan. Langsung, serius, tegas. Ya. Kita lihat di sini orangnya serius, Bapak Ibu, orang D ini. Jadi kalau ketemu orang D yang dominan ini orangnya serius, jadi kita hindarin obrolan basa-basi yang terlalu panjang. Intinya jangan so asik lah. To the point aja gitu. Ini orang-orang serius ya. Gitu. Jadi kalau siswa mungkin siswanya serius lah. Bu, ini gimana ya Bu ya caranya Bu ya? Bu, saya kan mau begini-gini Bu. Oh, pokoknya dia tuh masalah pelajaran lah, serius lah. Nah, ini orang D nih ya. Gitu ya. Dia jarang dia ngomongin masalah-masalah di luar pelajaran tuh jarang ya. Gitu. Ini orang D ya. Terus langsung ke pokok pembicaraan orangnya, to the point. Ya. Bu, saya kira-kira saya ini mau kuliah di mana nanti Bu ya kan mata kuliah saya ini akuntansi bagus, ini bagus Bu. Kira-kira saya ambil apa Bu ya? Nah, ini langsung ke pokok pembicaraan. Ya, dia jarang dia. Ibu apa kabar? Wah, Bu, gini-gini Bu. Enggak terlalu panjang lah dia ya, intinya. Nah, jadi ketemu kalau ngomong sama orang D ini juga kita kalau buat guru-guru ini jangan muter-muter Bu. Jadi kalau ada rekan kerja kita yang orangnya D, janganlah muter-muter terlalu panjang ya. Terus tegas ya, orang D ini tegas ya. Jadi dia bisa menentukan dengan apa? Dengan cepat lah ya, gitu. Terus dia ini mendominasi, memimpin dalam pembicaraan. Nah, adik-adik siswa mungkin bisa lihat nih teman-temannya yang suka mendominasi, memimpin ya. Biasanya ketua OSIS ya, ketua kelas. Ada ketua OSIS, ketua kelas? Ada Pak, ketua OSIS-nya kayaknya belum join Pak, lagi Belum OTW join, mungkin. ya. Jadi kemungkinan besar ketua OSIS dan ketua kelas itu kalau tidak DI dia ya. Itu. Mendominasi, memimpin dalam pembicaraan ya. Dan profesinya biasanya adalah pemimpin. Biasanya rata-rata pemimpin
adalah D dan I, kecuali pemimpin di bidang akuntansi. Nah, itu bisa juga orang C dan S ya. Ataupun IT. Tapi kalau pemimpin di bidang operasional, pemasaran, itu biasanya orang-orang D dan I. Termasuk direktur utama gitu ya, biasanya orang D dan I. Nah, nada bicaranya cenderung keras ya, terkesan menyuruh. Ya. Jadi adik-adik siswa yang suka ngomongnya keras gitu kan. Ya. Ini orang D ya. Hey, lu jangan telat dong gitu kan. Nanti gua kena marah gitu. Lu udah ngerjain tugas kita belum? Harus adil dong, gua kan udah ngerjain. Nah ya. Nah, orang D terus berorientasi pada hasil ya. Kita harus baik, kita harus dapat nilai 100 ya. Kita harus melakukan yang sempurna. Nah, ini orang D ya. Jangan malas-malasan gitu ya, serius lah ya. Berorientasi pada hasil. Nah, ini orang D ya. Nah, kira-kira siapa yang merasa orang D? Adik-adik siswa di sini? Bisa ketik di kolom chat ya. Kalau nggak bisa bersuara, ketik ya. Ya, silakan yang merasa di D bisa ketik di kolom chat. Nanti akan kita lihat dan akan mendapatkan hadiah. Ya, coba ya. Untuk yang aktif ya. Untuk itu digunakan kesempatan sebaik mungkin. Silakan Pak lanjut. Coba. Ya. Oke, kita lihat orang I ya. Influence ya. Influence itu bahasa Indonesianya apa adik-adik? Influence bahasanya apa adik-adik? Pengaruh ya. Influence itu pengaruh. Nah, influence ini ada di atas juga, yang artinya dia extrovert ya. Tapi dia ada di sebelah kanan, artinya dia people oriented ya. Gitu. Dia orang yang aktif ya, terbuka, tapi orientasinya people ya. Gimana ngebuat orang lain itu senang sama dia gitu ya. Dengan cara pergaulan. Gitu ya. Kalau yang dominan tadi orangnya aktif tapi dia gimana caranya dia menjadi orang yang hebat berprestasi gitu ya. Itu dominan ya. Kalau I dia orang yang aktif terbuka tapi gimana caranya ngebuat orang suka sama dia. Itu orang I. Nah, orang I itu seperti apa? Dia ini pemberi inspirasi, interaktif, ceria. Nah, ini orang I ya. Biasanya ini anak-anak yang kalau baru datang, halo gitu ya, ngomongnya ceria gitu ya, terbuka gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang I. Termasuk juga kadang-kadang suka ngegosip juga ya, orang-orang I ya. Ceria ya, dia orangnya ceria. Itu ciri-ciri orang I. Terus pikiran dan perasaannya akan terlihat di wajahnya ya. Gitu. Kalau dia lagi bahagia tuh kelihatan banget dia bahagia. Kalau dia lagi sedih kelihatan banget ya. Lagi sedih. Interaktif dan suka bersosialisasi. Nah, dia ini orang ini biasanya bisa masuk kemana aja loh. Ketipe orang dia tuh bisa merubah suasana. Pas nyamperin orang yang pendiam dia juga bisa. Nanti orang pendiam jadi ketawa sama dia ya. Nyamperin orang dominan juga bisa gitu kan. Jadi dia tuh interaktif banget lah orangnya ya. Suka bersosialisasi. Itu. Terus dia suka menginspirasi. Nah, dia juga suka cerita liburan dia. Misalkan, oh gue kemarin dari Bandung loh. Gue kemarin ke Trans gitu ya. Gue kemarin mandi di laut gitu. Nah, dia suka banget berbagi cerita-cerita yang menginspirasi. Maksudnya supaya orang itu ikut dia juga ke situ gitu ya. Nah, dia biasanya akan cerita banyak tentang hidupnya. Ya. Gosip misalnya. So kalau kita bisa kuasai hal-hal yang dia ceritakan maka makin asik ya. Gitu ya, ini orang I ya. Nah, dicek ya kira-kira di sini siapa yang orang I. Nah, orang I ini juga punya jiwa kepemimpinan ya. Dia juga bisa mempengaruhi orang lain ya. Jadi potensi dia untuk jadi pemimpin juga tinggi karena orang suka sama dia. Oh, dia suka bikin ketawa, dia suka bikin cerita gitu kan. Dia asik pokoknya. Ya,
Jadi potensi dia jadi pemimpin juga besar ya. Gitu. Nah, profesinya biasanya di mana nih? Biasanya banyak di MC ya. Gitu, pembawa acara, artis ya. Bapak Ibu, sales gitu, marketing. Nah, biasanya ini orang-orang I gitu. Oke, kita lanjut. Ini orang S, steady ya. Ada yang tahu artinya steady apa? Bahasa Indonesianya? Ada yang tahu steady? Ya, steady itu pendiam. Tenang ya. Orangnya tenang. Dia termasuk kategori introvert dan berorientasi dengan people ya. Jadi dia ini pendiam, tapi dia itu sangat menghargai hubungan ya. Jadi dia suka curhat gitu kan. Dia suka sama orang-orang yang punya hubungan dekat sama dia gitu. Dia suka mengenal orang lebih dalam gitu ya. Itu steady ya. Ini orangnya tertutup tapi menjaga hubungan. Nah, seperti apa dia? Dia itu bersahabat ya, lambat, butuh rasa aman tinggi dan tenang. Ya. Jadi dia tuh bersahabat, tenang, ramah, cenderung lambat dalam memutuskan, bersabar ya. Butuh rasa aman yang tinggi. Ya, dia tuh butuh rasa yang aman ya. Jadi kalau milih kuliah dia tuh takut-takut. Kesini takut, kesana takut ya. Nanti salah jalan, milih kuliah ini salah jalan, milih ke sana dimarahin orang tua, jadi takut-takut ya. Gitu. Nah, bedanya orang S ini ya, kalau naik mobil misalkan, kalau macet dia ini sabar ya. Karena dia tenang. Beda dengan orang D, kalau macet, waduh, kacau banget nih Pak Polisi nggak bisa ngatur jalan lalu lintas. Nah, itu orang D ya. Orang I juga begitu. Kalau orang S lebih sabar. Tenang ya. Wah, ini ada hikmahnya kita macet begini rupanya. Kita bisa lihat pemandangan ya. Gitu. Kita bisa lihat betapa indahnya kota-kota ini gitu. Nah, itu orang S. Jadi dia ambil positifnya aja ya. Nah, kalau orang D enggak ya. Langsung dia menggerutuk biasanya. Nah, ini gimana ini pemerintah tidak bisa buat jalan gitu, sekolah tinggi-tinggi, kuliah terkenal tapi ngatur lalu lintas saja nggak bisa gitu ya. Orang D ya, atau orang I itu. Nah, selanjutnya adalah orang C ya, orang compliance Bapak Ibu. Dia introvert dan pasif. Bedanya dengan S, ini adalah orangnya teliti ya, berhati-hati. Nah, ini biasanya orang-orang di keuangan akuntansi. Itu dia teliti, hati-hati ya, kritis dia ya. Taat aturan ya. Kaku orangnya ini, Bapak Ibu. Kalau aturannya begini ya begini ya. Kaku orangnya. Gitu. Jadi orangnya tuh analitis pemikir ya. Gitu ya. Kritis ya. Nah, orangnya tuh lebih percaya pada data dan fakta. Kalau nggak ada data, nggak ada fakta, dia tuh nggak percaya. Misalnya kita cerita hantu, ya nggak akan percaya dia. Mana hantunya gue mau lihat gitu kan. Ya, ini ya, dia tuh sangat kuat dengan data dan fakta. Mengambil keputusan pun dengan data dan fakta dia. Ya. Datanya mana, faktanya apa gitu ya. Cenderung cuek. Cuek karena dia pendiam, Bapak Ibu. Pendiam dia. Cenderung lebih dingin dan kaku. Jadi kaku dia, nggak banyak ngomong Bapak Ibu ya. Terus logis dia ya. Logis ya. Detail gitu. Jadi kalau ngelihat kita dikasih laporan dia detail. Oh, ini lo salah nih, kwitansi lo. Angka 6-nya aja kecil kelihatan dia ya. Ini salah nih lo. Rubah dulu gitu. Enggak bisa gitu. Ngajuin keuangan ya harus sesuai prosedur gitu kan.
nggak sesuai prosedur, nggak, ini belum di ACC nih oleh kepala bidang nih, gitu ya. Nah, kalau adik-adik siswa ya juga orang-orang C ini juga ya detail gitu ya. Ngelihat temennya dia detail gitu ya. Ngelihat pakaian-pakaiannya, tas-tasnya detail ya, mana yang kurang, mana yang belum gitu. Terus merencanakan yang ingin dilakukan. Jadi orangnya merencanakan, ya, lumayan visioner lah, ya. Nah, ini kesimpulannya, adik-adik siswa semua. Dominan, influence, steadiness, dan compliance, ya. Dominan itu kesimpulannya adalah mandiri, mengendalikan, bersaing, pantang menyerah, kurang sabar, ya. Orang D ini kurang sabar, ini sangat parah juga kurang sabarnya biasanya orang D ini, ya. Influence, mempengaruhi, ya. Antusias, pede, komunikatif, tapi ceroboh, ya. Dia itu sangat komunikatif biasanya, mempengaruhi, ya, antusias. Nah, kalau steadiness, S tadi, dia itu tenang, sabar, pendengar yang baik. Kalau curhat sama dia enak, ya, orang S ini, ya. Tak suka konflik, ya, nggak suka dia konflik-konflik, lebih baik dia menghindar, ya. Kaku, kurang inovasi. Nah, kurang inovasi. Jadi dia nerima apa adanya, dikasih tugas begini ya begini. Nggak dikritisi oleh dia, Bu, kayaknya ini kurang nih, gini aja, nggak dikritisi oleh dia. Kaku dia, ya. Kurang inovasi. Nah, orang C adalah perfeksionis. Nah, ini pengen sempurna. Laporan keuangan harus bagus. Gitu. SOP harus dijalankan, ya. Teliti dia. Duit selip dikit aja dia protes, padahal cuma 1.000 gitu kan. Nah, teliti dia, ya. Sistematis, ya. Kurang fleksibel dia. Gitu, ya. Ini orang C, ya, compliance gitu. Nah, adik-adik sekarang silakan diketik di chat ini, ya, masuk ke D, I, atau S, atau C gitu, ya. Silakan ketik di chat D, I, S, atau C, ya. Itu, ya. Nah, sebenarnya kita memiliki kombinasi dari karakter ini. Jadi tidak hanya D, bisa jadi misalkan saya D dan C gitu ya Bapak Ibu, ya. Atau D dan I, atau D dan S. Biasanya ada 2, ya. Jadi nggak 1 aja, ya. Ada 2 yang terkuat di dalam diri kita. Kalau saya pribadi melihat ini, saya termasuk golongan D dan C, ya. Karena saya termasuk orang yang teliti gitu. Tapi yang paling kuat D. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat, termasuk adik-adik siswa bisa lihat kalian lebih condongnya kemana gitu, ya. Next, ya. Nah, kita bicara karir. Tadi kita kepribadian sudah, kita akan bicara karirnya, ya. Karir merupakan pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Itu adalah pengertian karir, ya. Jadi pekerjaan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Nah, biasanya nih adik-adik baru tamat sekolah masih mencari jati diri, masih mencari panggilan hidup gua ini pekerjaannya apa sih, ya? Masih meraba-raba, ya. Jadi penting sekali mengenal kepribadian agar nanti lebih yakin lagi, oh benar nih, gua harus kerja di bidang account. Oh benar, harus bekerja di bidang. Kalau sudah yakin di situ, ya. Nah, ini adalah siklus karir, ya, adik-adik siswa semuanya. Siklus karir bisa dilihat di sini, ya. Tahap pertumbuhan 0 sampai 14 tahun biasanya kita nih tahap masih belajar, masih sekolah, ya, mengenal lingkungan. Terus tahapan penetapan tujuan. Nah, biasanya di 25 sampai 44 tahun adalah kita penetapan tujuan, ya. Gua mau ke sini gua mau kerja di sini, gua mau kuliah di sini. Nah, itu tahapan penetapan tujuan. Nah, ini tahapan pemantapan. Biasanya di usia 31 sampai 40, oh, benar, di sini saya kerjanya.
gitu ya. Benar-benar guru nih gitu loh. Ini di umur 31 sampai 40. Benar nih. Saya benar-benar orang di dunia pendidikan. Ini di 31 sampai 40 ya. Baru nyadar bahwa benar jati diri saya ini sebagai guru. Oh benar jati diri saya ini sebagai akuntan ini baru nyadarnya di sini. Nah, di tahapan penetapan itu mulai dari umur 25 ini biasanya masih mencari-cari, berubah-ubah ya. Nah, tugas adik-adik adalah apa? Membuat penetapan dan pemantapan ini semakin cepat. Kan terlalu lama kalau mantap atau penetapan tujuan baru terjadi di umur 44. Ya, terlalu lama. Contoh saya mulai paham terkait pemantapan ini sekarang ya. Penetapan tujuan itu terjadi di sekarang dan pemantapan di umur 28. Bagi saya ini telat ya. Harusnya ini bisa terjadi di umur 2 tahun setelah kuliah. 2 tahun setelah lulus kuliah. Tapi yang terjadi keyakinan itu baru terjadi di umur 28. Ya. Oh bener, jalan gua di sini nih, karir gua. Gua harus raih ini. Nah, itu baru terjadi. Ya kalau semakin lama kita sadar itu semakin bahaya ya. Jadi semakin cepat semakin bagus. Cita-cita apa itu harus dimantapkan sedini mungkin. Ya. Oke ya, tugasnya apa? Ingin berkarir di mana, ingin kuliah di mana, itu segera ditetapkan dengan sedini mungkin. John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukannya sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Ya, John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukan sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Sebuah usaha, ini di garis bawahin, dicatat, perlu adanya usaha. Jadi jangan nongkrong mulu ya. Harus ada usaha adik-adik siswa ya. Gimana kalian itu bisa memilih karir yang sesuai kepribadian ya. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seseorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati karirnya ya daripada karir yang tidak sesuai dengan kepribadiannya ya. Jadi ketika kita bekerja sesuai dengan kerja saya Pak Untung ya, sangat menikmati karirnya sebagai seorang ya, sangat happy ya, gitu. Dia itu luar biasa ya, sehingga dia achievement terus ya, gitu. Ada Bu Helen ya, rekan kerja saya juga, setiap hari melayani customer dengan senyuman, tidak pernah marah, happy sekali dia ya. Dia telah menemukan jati dirinya sebagai pelayan customer ya. Nah itu ya adik-adik ya. Jadi penting sekali memilih karir sesuai kepribadian. Ada juga yang teliti, seperti rekan kerja saya Bu Maria ya, teliti sekali ya. Kalau ada yang lupa diketik diingatkan temannya gitu ya, lupa diisi diingatkan, sangat detail ya, gitu. Jadi penting sekali ya memilih karir sesuai kepribadian. Nah di sini lihat kata-kata mutiara. Do what you love what you do. Apa artinya adik-adik? Apa artinya adik-adik? Kerjakan ya apa yang kau cintai, cintai apa yang kau kerjakan. Ya. Dalam banget ya itu ya. Kerjakan apa yang kau cintai, cintai apa yang kau kerjakan. Jadi maksudnya adalah kita berusaha mengerjakan apa yang kita cintai ya. Pada akhirnya sesuai siklus mencintai apa yang kita kerjakan. Contoh nih ya, kita ini awalnya kan jurusan peternakan misalkan ya kuliahnya ya. Tiba-tiba kita akhirnya takdirnya kerja sebagai guru.
ya. Sudah di umur yang lumayan matang, kepala 3, 30, 35. Saya rasa ya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan sebagai guru, gitu ya. Dan harus maksimal di sana gitu ya, karena sudah takdir di sana. Gitu ya. Dan apabila bisa ya kita bekerja sesuai apa yang kita cintain ya. Gitu ya. Oke. Akan ada 6 tipe kepribadian karir ya yang bisa dihubungkan dengan DISC. 6 tipe kepribadian karir itu adalah realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprise, and konvensional. Ya, kita cek satu-satu ya. Realistis itu ya, orang yang menyelesaikan masalah dari sisi praktisnya sayangnya memiliki kemampuan sosial yang rendah. Ya, berarti ini orang yang logis ya. Orang yang logis ini kira-kira karakternya apa tipe realistis ini? Kalau dihubungkan dengan DISC kira-kira apa? DK dia? IK? SK atau IK? Dia orangnya logis ya. Ya, dia ya adalah D atau C. Karena dia logis. Ya, kuatnya di C karena dia logis sekali ya. Nah, pekerjaan seperti teknik sipil, mesin, ini itu orang yang logis, sistematis ya. Nah, logis sistem pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak logis ya, hancurlah pembangunan wilayah kan. Belum apa-apa, belum gempa udah roboh gitu kan. Mesin-mesin listrik disenggol dikit rusak, nah gitu ya. Jadi sangat diperlukan orang C ya. Itu termasuk orang D juga bisa ya, karena orang D termasuk yang logis, task oriented ya. Lanjut, ini tipe investigatif ya. Menyukai lapangan kerja atau jabatan ilmiah, memiliki nilai-nilai teoritis dan kurang suka dengan tugas-tugas fisika, matematika, teknik pangan ya. Apa nih orang-orang apa nih DISC-nya? II. Ini S. hampir semua masuk Pak ya. DSC masuk ya. Kecuali I ya sebenarnya ya. Karena sebenarnya ini lebih, contoh di sini pilihan profesinya adalah dokter ya, analis kimia. Jadi orang-orang D ini lebih cocok berprofesi karena dia ingin ngatur sendiri, nggak mau diatur. Orang-orang yang nggak mau diatur ya itu lebih cocok menjadi pekerja profesi atau entrepreneurship ya. Dosen itu profesi, guru itu profesi ya. Dokter terutama itu adalah profesi yang sangat kuat. Akuntan, pengacara itu profesi. Dia tidak mau diatur, maksudnya begini, dia ingin bekerja dengan cara dia sendiri. Ketika dia mengobati orang, dia ingin resep dia, pemikiran dia gitu. Ketika dia membuat bahan ajar misalkan, dosen ataupun guru, dia ingin membuat bahan ajar terbaik dari dia. Nggak mau dia diatur-atur buat bahan ajar ya. Ya kalau formatnya mungkin diatur, tapi isi-isinya dia ingin berimprovisasi, gitu ya, gitu. Nah ini DSC masuk ya. Kalau I kurang ke sini ya, gitu. DSC masuk, gitu. Terus ada tipe artistik ya, menyukai lapangan pekerjaan dalam bidang musik, artistik, kesusastraan, drama, MC, penyiar radio. Ini orang apa nih? I. Nah, Influence. betul sekali. Ini orang I-influence ya. Pokoknya yang berhubungan dengan artis dan seni ini orang I sebenarnya. Jadi kalau merasa I ya di sini harusnya ambil kuliahnya nanti. Ambillah kuliah komunikasi visual, misalkan seni tari, seni drama, sebagainya ya. Dan fokus di sini gitu. Nah, ini adalah sosial ya, menyukai lapangan pekerjaan dalam bidang kependidikan, terapeutik, keagamaan ya. Jurusan kuliahnya contohnya psikologi komunikasi ya. Nah, ini
orang-orang yang people oriented juga, ya. Ini adalah orang I atau S, ya. Gitu, lebih cocoknya di sini, gitu ya. Orang I, orang S, ya. Mereka lebih condong ke sini. Lalu ada tipe enterprise, ya. Menyukai lapangan kerja dalam penjualan, pengawas, dan kepemimpinan, menempati nilai tinggi dalam persoalan ekonomi dan politik. Nah, ini maksudnya tipe manajerial, ya. Ini yang lebih cocok adalah orang D dan I, ya. Gitu. Ini lebih cocok orang D dan I. Gitu, tipe enterprise. Lalu ada lagi ini ya, investigatif ya. Gitu. Akuntan, analis risiko, pegawai pajak. Nah, ini adalah orang C yang teliti tadi ya. Orang C dan juga termasuk orang S juga bisa di sini ya. Gitu. Jadi orang C dan orang S ini bisa ya di bagian akuntan, analis risiko, pegawai pajak, administrasi, kasir. Kalau orang D, orang I nggak betah di sini ya. Duduk mulu misalkan, nggak bersosialisasi, kurang betah dia ya. Gitu. Kalau C dan S dia bisa di sini ya. Nah, kesesuaian pilihan karir dengan kepribadian ya, ini kita lihat kepribadian ya menjadi penentu internal pertimbangan kita untuk memilih pilihan karir ya. Penting untuk kita menyesuaikan antara pilihan karir dengan kepribadian supaya kita bisa menjalani rangkaian karir dengan bahagia dan bermakna. Namun, tidak disarankan memilih karir karena gengsi atau pengaruh sosial semata. Sebab belum tentu ya cocok atau sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Jadi adik-adik semua ditekankan tadi ya, jangan memilih karir berdasarkan pengaruh sosial atau gengsi. Memilih karirlah dengan karakteristik kepribadian dan juga bakat. Ya. Yang terjadi di kita, ketika kita baru-baru lulus, kita dipengaruhi oleh faktor sosial dan gengsi. Oh, banyak sekali pejabat sarjana hukum. Gelarnya SH, wah kita pengen kuliah di hukum SH juga. Gitu ya. Padahal kita nggak tahu, kita bukan orang ahli di hukum. Orang debat aja kita nggak bisa, malu-malu kucing. Gimana mau kuliah di hukum gitu ya. Orang menghafal aja kita lupa mulu, undang-undang. Gimana mau ngapalin KUHP gitu ya. Gitu. Atau gengsi. Padahal dia jago ngomong, jago jualan, tapi dia nggak mau kerja sebagai marketing. Gitu ya, karena gengsi, nggak enak marketing, turun-turun, outdoor, panas-panas. Saya pengennya kerja yang ada AC-nya, duduk-duduk. Padahal marketing itu banyak duitnya, gitu ya. Seperti rekan saya Pak Untung, dia jualan terus banyak duitnya ya. Gitu. Hampir tiap hari dia traktir kita gitu. Jadi seperti itu ya, adik-adik ya. Pilihlah sesuai kepribadian, bukan karena sosial atau gengsi. Thank you, adik-adik semua, Bapak Ibu. Jadi tadi sekilas DISC dan kecocokannya dengan karir, semoga ini bermanfaat ya. Jangan sampai adik-adik tidak fokus mendengarkan tadi. Kalau direkam ini bisa didengarkan ulang karena ini sangat bermanfaat. Saya pastikan ini sangat bermanfaat ya. Dan saya baru paham itu ya udah terlanjur tua gitu ya. Jadi jangan sampai kalian paham yang begini-ginian udah terlanjur tua. Kami sebagai HRD ini kalau saya kan termasuk sering ikut kita perusahaan ikut job fair di mana-mana. Kita lihat pelamar itu banyak sekali yang umurnya sudah tua Bapak Ibu. Ada juga yang ketemu saya di beberapa tempat job fair loh. Di job fair di gedung ini ada dia, di job fair gedung B ada dia, di job fair gedung C ada dia. Artinya apa? Dia belum dapat pekerjaan. Itu ada beberapa hal yang mungkin salah satu, kompetensi dia yang terlalu rendah atau tidak sesuai skillnya. Yang kedua dia terlalu pilih-pilih. Ya.
Ada lowongan ini dia nggak mau gitu ya, ada lowongan ini dia nggak mau gitu ya. Atau dia belum mencocokkan karirnya dengan skill ataupun kepribadian dia. Orang skill dia di ngomong kok, di komunikasi kok dia melamarnya accounting. Nggak nyambung kan? Ya nggak akan pernah diterima sampai kiamat. Ya, kalau skillnya ngomong komunikasi ya jadi ini dong, jadi penyiar radio dong, jadi sales dong, jadi marketing dong. Kenapa melamarnya accounting? Gitu loh. Gitu ya, adik-adik ya. Jadi jangan sampai gengsi dan sosial ini membuat adik-adik terjerumus, akhirnya telat menyadari dan menyesal. Thank you, Bapak Ibu semua. Baik, materinya luar biasa, sangat bagus sekali ya Pak ya. Terima kasih sekali untuk pemaparan yang luar biasa. Jadi di pembelajaran kali ini kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya kita harus mengenal karakter diri kita dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak Bayu atau Kak Bayu terkait 4 yang disampaikan. DISC, dominan, influence, complaints, dan study. Nah, di samping itu juga ada quotes yang sangat bagus sekali. Do what you love, love what you do. Atau kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan. Untuk anak-anak ibu yang mau lulus di tahun ini, semoga kalian bisa mengaplikasikan beberapa pengetahuan yang sudah disampaikan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan passion masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Pramono selaku narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru dan adik-adik semuanya atau anak-anak kami dari SMK Triguna 1956 yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat atau bisa membuka mikrofonnya. Kami berikan kesempatan 3 pertanyaan di sesi pertama. Pak Bayu, saya mau tanya. Ya, silakan Kailah. Sebutkan nama dan kelas ya, karena kita akan berikan. Saya Kaila Dena Putri dari kelas 12 AKL 2. Mau bertanya apakah tes DISC itu sama dengan tes minat bakat atau berbeda? Baik, saya ulangi Pak Bayu. Ya, terkait saya sudah dengar Bu Siti, berbeda Kaila. Jadi DISC itu kepribadian ya, lebih kepada karakteristik orang, gaya kerja ya. Tapi kalau bakat lebih kepada melihat potensi, bakat, kemampuan gitu ya. Jadi beda ya. Nanti ada tesnya sendiri bukan DISC. Oh gitu ya Pak. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Kaila. Silakan yang ingin bertanya, masih ada kesempatan waktu untuk bisa berinteraksi langsung bersama narasumber kami. Bapak Ibu guru juga boleh ikut bertanya terkait pekerjaan yang ditekuni sekarang ini sebagai pendidik. Apakah sudah sesuai dengan passion masing-masing atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan dengan Pak Bayu terkait materi pada hari ini. Silakan. Kayaknya ini Pak Bayu. Siap, Bu Neneng. Speaker kecilin. Udah. Kayaknya anak-anak lagi refleksi gitu Pak. Ini saya yang D, apa yang I ya, apa yang S gitu ya. Iya Pak, ya Bu. Tapi kebanyakan sih Pak anak-anak kita memang
beragam. Ada yang dominan, ada yang influence, kemudian ada yang steady juga. Jadi memang beragam Pak anak-anak. Iya, iya Bu. Bagus kalau mereka sudah mengenalin karakter mereka, bagus. Mereka lebih mudah nanti pilih jurusan kuliah ataupun karir mereka. Iya sih Pak. Memang kalau di umur-umur anak-anak yang sekarang ya, remaja menginjak dewasa, masih bingung gitu menentukan, apalagi nanti yang mau lulus menentukan nanti saya kuliah di mana, saya kerja apa gitu. Bahkan Ya, ada juga beberapa yang sekarang sama jurusannya masih bingung. Kok gue masuk ke sini ya gitu. Harusnya gue ke sini gitu, tapi kok gue ke sini gitu. Tapi ya nanti seiring berjalannya waktu, sepengalaman saya sih biasanya nanti akan ketemu passionnya sendiri gitu. betul Bu. Mungkin saya beri kita dengarkan Bu cerita dari rekrutmen kita yang udah sangat senior ini Bu Boleh, Nancy. boleh. Bu Nancy, mungkin bagaimana Bu Nancy pengalamannya mengenal kepribadian? Nah, iya boleh Pak, boleh. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit aja sih Bu. Jadi sebenarnya DISC atau kepribadian ini sebenarnya bisa berubah-berubah nanti pun itu mengikuti dari di mana bekerja sebenarnya ketika nanti si A ini misalnya dia adalah seorang yang mungkin S, tapi mungkin karena tekanan di pekerjaan atau memang mengharuskan yang bersangkutan harus lebih berkembang, harus lebih ya istilahnya lebih berkembang lagi, itu bisa jadi nanti dia menjadi orang yang dominan. Seperti itu sih Bu. Jadi mungkin adik-adik, jadi memang mungkin untuk adik-adik sekarang memang masih istilahnya masih memang mungkin bisa dibilang Bu belum terlalu tahu ya saya pengennya seperti apa, tapi nanti ketika mungkin mereka lebih banyak pengalaman, terus lebih banyak istilahnya interaksi lebih baik di dunia pekerjaannya Bu, itu mungkin akan bisa lebih tahu, oh ternyata passion saya di sini, ternyata oh kepribadian saya harusnya seperti ini, seperti itu sih Bu, mungkin Iya, tambahan iya. dari saya. Kayak gitu sih adik-adik. Jadi memang untuk saat ini memang lebih baik menentukan, memang alangkah lebih baik sih menentukan mana sih yang tepat untuk nantinya saya bekerja. Jadi biar kita bekerja itu bisa menikmati pekerjaan yang kita lakukan, seperti itu sih. Jadi apa sih sebenarnya gunanya DSC? Iya, DSC itu di perusahaan tuh jadi untuk lebih ke profiling karyawan sih Bu. Jadi misalnya nih si karyawan ini D, berarti kita ini bisa nantinya menempatkan si karyawan ini nanti sebagai calon leader, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang C, oh dia bisa nanti di mungkin posisi teknis yang memang benar-benar butuh tingkat detail yang lebih akurat seperti itu. Yang S, oh mungkin dia nanti di bagian admin yang memang ketika kita berikan pekerjaan, dia udah bisa melakukan pekerjaan sesuai yang kita instruksikan. Oh, mungkin yang S, yang I bisa kita tempatkan. Iya, yang I bisa kita tempatkan di mungkin di posisi penjualan, sales kayak gitu. Nanti yang memang dia dikhususkan untuk menjual produk yang bisa banyak ketemu orang lebih 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 terbuka, lebih ceria, kayak gitu yang bisa menarik perhatian. Seperti itu sih kurang lebih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Iya. Bu Nancy? Iya, boleh Bu. Saya mau bertanya. Iya. Bu Nancy kan di HRD ya? Iya, betul Bu. Bu, kalau pengalaman saya nih ya, pengalaman kerja, ada trik khususnya nggak sih Bu kalau misalnya kita mau interview nih supaya nggak karena kan kita fresh graduate nih, apalagi lulusan SMK, terus saingan kita itu kuliah segala macam. Betul. Mungkin ada trik khususnya nggak gitu Bu? Karena jangankan yang baru lulus ya, kadang-kadang kita aja yang udah pengalaman ngelamar ke sana ke sini, pengalaman kerja di mana, tapi begitu interview juga masih gugup gitu Bu. Karena kan kalau kita gugup juga itu bisa mempengaruhi. Betul. Gimana Bu biasanya trik and triknya? Kalau trik and biasanya kalau saya sih lebih ini ya, kita ketika kita melamar pekerjaan, kita tahu perusahaan yang kita lamar itu perusahaan apa, kita harus cari tahu dulu perusahaannya perusahaan apa. Terus yang kedua, kita harus tahu
posisi yang kita lamar itu posisi apa. Misalnya ini admin, ya kita harus tahu adminnya tuh admin apa, dia bekerja sebagai apa. Jadi paling nggak kita menguasai 2 poin itu sih Bu. Dengan 2 poin itu aja sebenarnya sudah cukup ketika kita menghadapi recruiter seperti itu. Jadi lebih lebih apa ya, kesannya oh kita percaya diri nih, kita udah tahu tentang perusahaan. Jadi ketika kita ditanya, ketika pasti seorang interviewer ya kayak saya, pasti yang akan saya tanyakan utama adalah seberapa tahu sih Anda tentang perusahaan dan alasan apa sih Anda melamar ke perusahaan kami? Kenapa Anda melamar untuk posisi yang sekarang Anda lamar? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Kurang lebih sih seperti itu sih Bu, yang harus memang dikuasai, memang yang nantinya dari interviewer akan cari tahu oh ternyata seperti ini. Jadi ketika nanti si kandidat tersebut dengan percaya diri, kita akan oh jadi penilaian plus nih, oh dia ada persiapan nih ketika dia interview di perusahaan kami. Seperti itu sih Bu, kurang lebih. Iya, jadi memang harus menguasai yang tadi. Terus Bu, seberapa penting sih nilai akademis kami nih yang SMK untuk melamar pekerjaan? Karena kan kalau kita lihat ya, kadang ada temen yang pinter tapi dia nggak kerja-kerja. Betul. Kita lihat temen yang waktu sekolahnya begajulan gitu ya istilahnya ya, mohon maaf. Tapi dia dapat kerjanya cepet gitu. Sebenarnya nilai akademis itu sepenting apa untuk diterima di tempat kerja, Bu? Sebenarnya nilai akademis itu adalah pendukung ya Bu, karena ketika kita bekerja mungkin gini loh, ketika kita sekolah kita kan mungkin jadi juara kelas atau apa, tapi ketika kita bekerja itu yang kita lakukan atau kita terapkan adalah lebih ke keterampilan, skill. Jadi kadang ilmu tapi kita tidak praktekkan itu sama saja sia-sia kan Bu, istilahnya seperti itu. Jadi kita pintar di akademis, kita pintar mungkin dalam hafalan, kita pintar, tapi ketika kita realisasi atau prakteknya itu ternyata malah kita yang mungkin nilainya secara akademis biasa aja, tapi karena kita sering praktek atau mengasah skill kita itu, jadi lebih ke ketika bekerja itu prakteknya sih Bu yang harus kita terapkan. Jadi bukan hanya pengetahuan aja. Pengetahuan itu penting. Ketika kita bertemu orang kita lebih banyak pengetahuan berbicara, tapi kalau di perusahaan tuh biasanya nanti di prakteknya, skillnya itu yang diutamakan. Seperti itu sih Bu. Jadi kenapa sih makanya saya lihat kenapa sih kadang-kadang mungkin dia juara kelas atau mungkin pintar ya di sekolah, terus ketika nanti dia tiba-tiba ketika dia tiba-tiba bekerja ternyata dia malah yang unggul, malah yang mungkin yang istilahnya nakal atau nggak pernah dengan serius gitu. Dan mungkin bisa jadi gini Bu, ketika bisa jadi tuh si anak yang cerdas ini yang ngerasa saya cerdas kok, ketika ditawarin untuk bekerja di suatu perusahaan dia merasa kayaknya nggak cocok dengan saya kayaknya. Nah itu juga bisa mempengaruhi si anak tersebut mungkin jadi tidak mendapat pekerjaan. Tapi kalau untuk anak yang biasa aja kan dia akan berusaha nih, saya pengen bekerja, dia apapun pekerjaan yang dia dapatkan dia bisa terima dan lakukan dengan sebaik mungkin. Itu mungkin sih Bu plus dan minusnya sih kalau menurut saya. Iya, selama ini sih seperti itu. Jadi memang benar-benar ya anak-anak Ibu ya, praktek itu penting. Betul. Ilmu Apalagi itu penting, ilmu harus dipraktekkan. Betul. Nah, apalagi sebenarnya sih Bu, kalau saya bisa bilang SMK dengan SMA, SMK ini lebih unggul karena apa, kan lebih banyak praktek kan Bu, karena dipersiapkan untuk memang bekerja lah istilahnya kayak gitu. Dan memang saya berharap sih adik-adik semua memaksimalkan sekolah ini semaksimal mungkin selama 3 tahun. Gimana mungkin yang Halo Bu. Halo Ibu. Iya, ini penjurusan apa aja nih Bu? Ini akuntansi dan perkantoran, Bu. Iya, betul. Jadi di akuntansi mungkin adik-adik yang pasti kan belajar perihal administrasi, perihal Excel itu harus dikuasai benar-benar, karena ketika nanti bekerja, ilmu itu benar-benar akan dimanfaatkan di semua perusahaan, Ibu. Iya. Halo, Bu Nancy? Halo, iya Ibu, saya dengar. Kita baca ini aja ya Bu, pertanyaan yang dicek ya Bu. Boleh Bu. Ya, ini ada pertanyaan dari Nabila Febrianti, 12 AKL.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nabi dari kelas 12 AKL 2. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika kita berbakat dalam suatu bidang, tapi kita tidak berminat dalam bidang tersebut? Nah, apa yang harus kita pilih di antara minat atau bakat, dan apa tindakan yang harus kita lakukan untuk hal tersebut, begitu, Bu. Jadi ini dia minat, berbakat, tapi dia nggak minat di bidang itu. Lebih mungkin saya masukan dari saya lebih ke minat ya, karena kayak gini, ketika kita melakukan suatu hal tapi tidak kita tidak kita sukai, tidak kita nikmati, pasti nanti yang ada hasilnya nanti pasti kurang maksimal. Tapi ketika kita melakukan sesuatu sesuai minat kita, sesuai kesukaan kita atau kesenangan kita, pasti nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu sih, Bu. Jadi punyai kita bisa kembangkan untuk nantinya lama-lama sebenarnya bisa jadi minat juga sih, Bu. Seperti itu, Adik. Iya, Iya. ya gitu ya Nabila ya. Jadi kalau bisa sih bekerja yang sesuai minat. Karena kalau kita udah minat, pasti Betul, kita akan betul, senang Bu. ngelakuinnya. Tapi kalau kita nggak minat, nah kita ngelakuinnya setengah-setengah. Yes. Setengah-setengah, bener. Akhirnya nanti Mungkin di ada jalan, lagi, nah aduh ini ada ada lagi nih Bu. apa, Dari oke. saya mau bertanya, apa jawaban Iya. terbaik bagi fresh graduate ketika ditanya nih, penting nih Bu, mau gaji berapa? Apa jawaban terbaik jika Oke. ada pertanyaan 3 kelebihan dan kekurangan? Nah ini Bu benar-benar dari zaman saya dulu ngelamar kerja Bu, pertanyaan ini yang menurut saya pertanyaan Pasti ada sangat ya. menjebak. Kenapa sih HRD harus ngeluarin pertanyaan? Benar. Dan memang di rata-rata hampir semua HRD seperti itu sih, Bu. Jadi memang apa sih fresh graduate biasanya ditanya berapa gaji? Biasanya sih jawaban yang paling maksudnya paling bisa kita terima atau perusahaan bisa terima itu biasanya ini sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan, atau biasanya ya pasti saya biasanya mengarahkan kalau itu oleh perusahaan, biasa seperti itu. Dan kekurangan kelebihan kita itu memang kita harus benar-benar paham ya, Bu. Misalnya saya kelebihannya adalah disiplin, tepat waktu, terus semangat. Terus mungkin kekurangan saya itu kurang teliti. Nah, ketika kita ngomong kekurangan, kita harus sudah mempersiapkan jawaban apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan kita. Setiap ada meeting atau setiap ada diskusi apapun, saya harus catat. Seperti itu sih, Bu. Jadi ketika kita punya kekurangan, kita harus tambahin dengan apa yang kita lakukan biar kekurangan itu tidak kita tidak terus-terus ada di dalam diri kita, kayak gitu sih, Bu. Jadi memang kalau untuk pertanyaan kalau fresh graduate bilang aja sesuai standar yang di Halo Ibu. Iya. Terus kalau masalah gaji gimana tuh Bu? Kan kita bingung nih, baru lulus, Gimana udah Bu? ditanya gaji, kerja belum, gaji berapa? Nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk yang fresh graduate itu pasti akan diberikan perusahaan minimal adalah UMR. Seperti itu, Bu. Jadi paling enggak Gitu. mungkin Jadi kalau ini misalnya ya, minta nominal, misalnya nominal ya udah kita tahu nominal, misalnya UMR Jakarta 4,3, ya kita bilang aja mungkin nggak usah pas 4,3, 4,5 gitu. Kayak gitu sih, Bu. Kalau misalnya dibilang nominal ya, kayak gitu. Gitu nggak masalah sih. Iya. Tapi jawabannya itu sebenarnya aslinya ya harus angka, atau boleh nggak jawab gini sesuai standar perusahaan? Boleh. Karena saya kadang suka menjebak di situ. Boleh kok, Bu. Tapi alangkah lebih baiknya kita bilang nominal. Jadi dengan nominal itu HRD akan ada pertimbangan. Oh, ternyata yang bersangkutan mau nih dia minta 4,5. Nah, sedangkan mungkin tidak sesuai dengan standar. Nanti pasti kita di offeringnya kita akan informasikan, oh standar kami seperti ini nih. Begitu sih, Bu. Jadi alangkah lebih baiknya nyebutkan nominal kalau menurut saya. Iya. Nah, nih untuk anak-anak ya, ini terjawab langsung sama orang HRD-nya. Jadi
Jadi selama ini guru-guru kalian ini yang pernah kelamar di kantor, di perusahaan gitu, ketika ada pertanyaan fresh graduate ini kita bingung. Kayak saya aja, ibu aja selalu jawab sesuai standar perusahaan. Nah, tapi ternyata lebih baiknya menuliskan nominalnya. Iya, betul. Terus juga anak-anak mulai sekarang harus lebih mengenal diri kalian masing-masing. 3 kelebihan kalian apa, 3 kekurangan kalian apa. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan, istilahnya apa ya, pertanyaan pamungkas yang biasa Betul. ditanyakan oleh Betul. HRD di mana. Pertanyaan mungkin bisa dibilang Karena pertanyaan pasti akan standar banyak. ya Bu, standar. Standarnya Iya, memang. pertanyaan standar tapi mematikan, Bu. Iya, bisa, bener Bu. Jawab nanti HRD-nya pasti langsung blacklist. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang mau bertanya anak-anak Iya, Ibu? boleh. Kalau ada yang mau Atau bertanya. Bapak Ibu silakan. guru? Kita sampai jam berapa, Bu? Baik, sebelum jam 12, ada lagi pertanyaan tambahan? Ya. Jadi memang Bu Nancy ya, luar biasa sekali hari ini kita bisa berdiskusi sama HRD langsung. Jadi anak-anak nih, Bapak Ibu guru punya gambaran, oh gimana sih di lapangan nanti. Walaupun memang basic kita, kebanyakan dari guru-guru kita memang udah pengalaman di dunia kerja gitu ya, Bia. Jadi memang banyak dari guru kita yang tidak langsung terjun ke dunia pendidikan, Bu. Kita berawal dari perusahaan, udah kerja kantoran, nah terus sekarang terjun menjadi guru gitu, Bu. Jadi memang ada hal-hal yang di HRD dulu yang kita kalau ngelamar kerja bingung ini jawabnya apa, ini aku harus gimana. Belum lagi ini Bu Nancy, kadang-kadang ada perusahaan yang dia bukan perusahaan internasional, tapi dia selalu ingin bertanya sama calon ininya. Iya, bahasa Inggris. Please answer, please explain yourself gitu. Iya, betul. Bahasa Inggris gitu. Sedangkan fresh graduate nggak ngerti ini bukan perusahaan internasional, suruh kenalin diri pakai bahasa Inggris. Nah itu juga poin-poin penting sih Bu. Memang zaman sekarang sebenarnya bahasa itu sangat penting sih. Apalagi bahasa Inggris memang lebih ke arah era 4.0 ya. Jadi memang benar-benar globalisasi juga kan Bu. Jadi benar-benar bahasa Inggris itu hampir semua perusahaan mungkin dia dibilang skala nasional atau mungkin bisa dibilang bukan internasional, tapi dia berusaha untuk karyawannya itu bisa bahasa Inggris. Mungkin adik-adik juga bisa, maksudnya persiapan juga bisa mulai belajar mungkin bahasa Inggris, nggak perlu kursus ya, mungkin sambil otodidak, mungkin dengar rekaman atau apa, kan sekarang YouTube tuh banyak tuh belajar bahasa Inggris. Nah itu mungkin bisa membantu sih Bu. Memang zaman sekarang gitu, jadi bahasa Mandarin sama bahasa Inggris tuh memang lagi benar-benar dibutuhkan sih Bu untuk bahasa ya, seperti itu sih Bu. Iya, jadi memang yang penting itu ya anak-anak Ibu ya, Ibu rangkum harus jago komputer. Minimal Microsoft Word harus jago. Kedua, bahasa Inggris ya minimal harus ngerti lah kalau untuk memperkenalkan diri. Terus juga kalian harus tahu kelebihannya kalian apa, kekurangannya kalian apa gitu. Terus kuncinya kalau ditanya gaji jawab aja nominal. Iya. Itu sih yang penting itu kalau untuk melamar kerja nantinya. Menambahkan sedikit, satu poin lagi, kita harus tahu pekerjaan yang kita lamar, latar belakangnya, plus minusnya, juga latar belakang sendiri dari perusahaan yang kita lamar. Tadi yang disampaikan oleh Bu Nancy ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Betul Ibu Siti. Perusahaan misalnya di bidang IT, tapi kalian tidak mengenal perusahaan itu sendiri. Nanti pas ditanya, ini perusahaan di bidang apa, jadi kalian sudah setidaknya sudah mengetahui lah dari si latar belakang perusahaan tersebut. Betul. Baik, itu biasanya nilai plus banget sih buat kandidat. Iya. Ibu Nancy sangat luar biasa, inspirasi, pengetahuan, wawasan semuanya kita dapat pada hari ini. Iya, makasih Bu. Yang lainnya ada tambahan sebelum kita closing pada webinar kali ini? Pak Oki sepertinya menyimak
dalam ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin Oh iya, disampaikan. saya lagi menyimak itu. Biasa pengen tahu juga cara kerja HRD untuk mencari calon kandidat. Yang diomongin. Masih, Iya, Pak. masih Pak Bayu. Iya, Pak. Terima Ya kasih. Pak, sama-sama Pak. Baik. Menurut ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin disampaikan, silakan. Kita masih ada Halo waktu Ibu, Bu. 5 menit. Ya, sedang Pak Fahrul. Saya mau tambah satu pertanyaan Bu Nengsi. Iya, Pak. Silakan Ya. Pak Fahrul. Kan biasanya kalau orang apply lamaran itu kan via email ya. Betul, Nah, itu betul. sudah mungkin puluhan bahkan ratusan kali itu di-apply tapi nggak ada panggilan. Nah itu ada nggak teknik khusus bagi pelamar supaya emailnya dibaca HRD bahkan sampai dipanggil gitu? Oke, kalau perihal email mungkin nggak dipanggil itu biasanya gini Pak. Mungkin pada saat si HRD itu melihat mungkin bisa jadi lihat CV-nya tidak sesuai spesifikasi. Kadang kan gini, ada beberapa mungkin orang membutuhkan pekerjaan, dia pokoknya itu makanya tadi saya bilang poin penting yang ketika kita melamar kita harus tahu posisi yang kita lamar sesuai nggak sih dengan kita, terus perusahaannya apa. Nah itu poinnya sih sebenarnya penting Bu, Pak. Jadi mungkin ketika dia mengirimkan CV by email itu mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan, makanya mungkin tidak dipanggil seperti itu Pak. Tapi biasanya sih ada yang mungkin lewat kalau misalnya dia tahu nomor perusahaan nih perusahaan, nanti biasa dia menghubungi perusahaan, bisa menghubungi HRD. Nah itu bisa jadi kita jadi tahu nanti bisa tahu bisa lihat lagi CV-nya ini mungkin bisa jadi pertimbangan atau apa. Kurang lebih sih seperti itu sih Pak. Atau mungkin si rekruternya ada nomor biasa kan di job portal atau ya job portal itu biasa kan ada nomor rekruter kayak mungkin nomornya saya HRD ada dicantumkan di di job portal tersebut. Nanti mereka biasanya bisa japri ke saya, WA ke saya atau chat ke saya seperti itu sih Pak. Tapi selama ini memang kalau saya terima email untuk posisi maksudnya pelamaran itu biasanya memang kalau mungkin saya tidak panggil itu karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang saya butuhkan. Seperti itu sih Pak Farul. Oke, baik Bu. Iya, bisa menjawab ya Pak Farul ya. Bisa. Oke, terima kasih nih Bu atas penjelasan. Iya Pak. Dan satu lagi buat Iya. siswa ya, buat siswa yang akan lulus, saran saya ya jangan pilih-pilih dulu ya pekerjaan ya. Ambil aja yang ada, dijalanin, nanti setelah 2-3 tahun biasanya akan ketemu tuh di mana dia punya passion ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Farul. Iya, kurang lebih Ya, seperti itu. itu Jadi aja sih. maksudnya, ya jadi memang kalau dunia pekerjaan tapi memang alangkah lebih baik kita bisa ngelamar sesuai misalnya bidang kita. Tapi kalau misalnya enggak ya yang ada itu ya kita jalani, siapa tahu di situ memang istilahnya rezeki kita dan nanti bisa mengembangkan bakat kita sebenarnya yang tidak kita ketahui. Seperti itu sih Pak Farul. Iya, betul Ibu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Farul. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Pramono selaku narasumber kita dari B1 Solution, juga HRD dari B1 Solution, Ibu Nancy Makal. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa lakukan webinar kembali dengan berbeda. Saya harap pembelajaran kali ini kita bisa mengambil pengetahuannya dan kita bisa melakukan atau mengaplikasikan di kemudian hari. Khususnya untuk anak-anak yang tidak pilih pekerjaan jadi kita lakukan dulu nih karena pesaing kita di masa pandemi juga banyak yang untuk berebut pekerjaan. Sekali lagi terima kasih ucapan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, Bapak, adik-adik semua. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih anak-anak Ibu Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya.